teman-teman semua ini akan direkam ya. Ya, ini akan direkam. Jadi sekali lagi, selamat sore buat semua teman-teman di Indonesia. Ini acara Ask Me Anything atau silakan bertanya apa saja. Eh, Video ini akan kami rekam karena akan kami masukkan ke YouTube dan juga kami naikkan ke website Policer Center. Jadi jangan sungkan kalau mau dibuka kameranya atau nanti juga mau bertanya, silakan. Dan saya akan mulai aja sesi ini. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya, selamat datang. Acara ini akan membahas tentang panggilan aplikasi untuk bergabung dengan kelompok Rainforest Investigation Network atau jaringan investigasi hutan hujan untuk tahun 2025 untuk kedepannya ya. Bersama kami ini sekarang saya sudah ditemani sama Mas Bagja Hidayat, Wakil Pemret dari Tempo. Terima kasih banyak, Mas. Buat teman-teman, Mas Bagja juga dan tim Tempo sebenarnya merupakan anggota fellow dari Rindar Indonesia yang pertama. Jadi nanti sangat berterima kasih Mas Bagja ada di sini, akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, dan kita juga akan ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saya akan mulai saja ini. Jadi untuk sedikit saja sejarahnya, RIN ini atau Rainforest Investigation Network, sering disebut RIN, ini dibentuk sejak tahun 2021 ya. Program ini dirancang hanya karena terinspirasi oleh laporan dan liputan yang dilakukan oleh program Rainforest Journalism Fund. Mungkin banyak teman-teman di sini yang tahu dengan program tersebut, yang merupakan salah satu program dari Policer Center. Dan fungsinya adalah untuk menyalurkan dana bantuan kepada wartawan yang bekerja di 3 wilayah hutan hujan terbesar di dunia, itu Amazon, Basin Kongo, dan Asia Tenggara. Kemudian pada saat pandemi terjadi, ada sedikit kekosongan. Kemudian ada ide adalah untuk memberikan bagaimana kalau diberikan suatu beasiswa selama setahun agar rekan-rekan jurnalis itu bisa banyak melakukan investigasi dan pekerjaan yang lebih mendalam, sehingga lebih fokus kepada program-program ini dan dapat memberikan kesempatan bagi para jurnalis untuk dapat melakukan data investigasi dan juga melihat berbagai isu berhubungan dengan rantai pasokan dan isu-isu sistemik. Jadi sekali lagi ini merupakan gambaran umum dari program RIN ini. Nanti saya akan bagikan contoh-contoh yang telah kami lakukan dengan RIN selama 4 tahun ke depan. Selamat sore teman-teman semuanya, silakan bergabung. Oke. Faye, can we share slide, please? Thank you. Can we go to number 2? Ya, ini sekilas lagi tentang RIN. Sejauh ini kami sudah memberikan sekitar 56 beasiswa selama 4 tahun ini berjalan kepada fellow-fellow yang terpilih. Setiap fellowship, setiap program itu berlangsung selama 1 tahun. Tidak banyak yang sebenarnya bisa diperbaharui, tetapi memang ada beberapa dari fellow kami yang mendapatkan 2 kali kesempatan, tapi biasanya kami memilih anggota baru untuk setiap kelompok atau setiap gelombangnya. Selama tahun-tahun ini ada banyak sekali cerita-cerita atau liputan yang sudah kami terbitkan, dan hampir 200 ya liputan-liputan utama atau kami sebut liputan original sebenarnya, yang telah dipublikasikan di berbagai bahasa dan tentunya di berbagai negara, bukan juga cuma di Amazon, di Kongo Basin atau di Asia Tenggara, tetapi di negara lainnya. Dari program selama 4 tahun ini telah kami sudah merekam sekitar 660 liputan yang kita sebutkan potongan-potongan liputan ya. Jadi banyak cerita-cerita itu yang sudah diterbitkan ulang misalnya, dan ada juga yang kemudian dilakukan investigasi tambahan. Jadi ini merupakan suatu cakupan yang sangat luas ya. Dan dari program itu kami sudah memperkirakan ada sekitar 16,2 juta ya adanya views dari cerita-cerita, liputan-liputan dan laporan ini. Ini sangat penting, indikator yang penting bagi kami untuk bisa mengetahui seberapa banyak audiens atau pembaca dari laporan-laporan ini.
Menurut kami jumlah ini sangat besar karena kami juga bermitra dengan berbagai outlet, misalnya seperti NBC dan tentu saja seperti di Indonesia seperti Tempo. Dan untuk jaringan lainnya seperti Ocean kami juga bermitra dengan jaring misalnya. Jadi inilah salah satu dari cakupan yang kami dapatkan selama 4 tahun selama ini. Next, okay. Ini Anda kawan-kawan bisa lihat ini kita pada saat pertemuan-pertemuan online karena memang ini sangat luas ya rekan-rekan fellowship yang ada. Jadi kami sering melakukan pertemuan-pertemuan online dan ini sering kami lakukan pertemuan regional. Kami saya mute dulu sebentar Mas ya. Nggak apa-apa. Dan ini kami banyak sekali teman-teman dari RIN semuanya, dan kami sering melakukan pertemuan regional, pertemuan online. Nanti sebentar bisa saya jabarkan apa saja pertemuan-pertemuan ini, dan Mas Bagja juga pasti bisa berbagi pengalamannya selama terlibat dalam fellowship. Dan kami juga sering berusaha hadir di berbagai acara dan mengundang rekan-rekan fellows untuk berbagi tentang liputan dan pengalaman mereka. Dari proyek-proyek fellow ini juga kami berusaha menciptakan berbagai peluang ya untuk bisa bertemu dan bagaimana Anda bisa saling bertemu dengan rekan-rekan fellow yang lain untuk memperkuat jaringan investigasi ini. Next. Nah, sekarang mungkin yang lebih penting ya. Jadi apa sih yang akan cakupan yang akan diberikan oleh RIN kepada para fellow-nya? Yang pertama tentu saja, oops, I can see the screen. Oke, there you go. Yang pertama tentu saja adalah dukungan finansial ya, dukungan keuangannya. Jadi selama fellowship RIN, yang fellow-nya akan mendapatkan gaji bulanan dan jumlahnya tergantung dan sesuai dengan wilayah dan juga outlet Anda. Jika Anda seorang freelance itu nanti akan disesuaikan nantinya, tetapi gaji itu akan diberikan selama setahun setiap bulannya. Di luar gaji akan ada juga mendapatkan dukungan dari biaya pelaporan. Jadi misalnya Anda melakukan perjalanan, Anda melakukan research field trip, atau bahkan kalau Anda mungkin teman-teman butuh bantuan konsultan atau pakar-pakar yang lain untuk membantu dalam melakukan data atau mencari data, visualisasi data atau peta dan yang lain-lainnya. Jadi itu juga merupakan dukungan finansial yang kami berikan. Akan tetapi yang tidak kami cover tentunya adalah biaya administrasi dari outlet atau mungkin staff-staff dari outlet itu yang akan melakukan mengedit liputan atau laporan rekan fellow. Kenapa ini kami lakukan? Karena harapan kami adalah ini adalah kerjasama antara kami dengan outlet yang akan mendukung liputan para teman-teman, dan harapannya adalah outlet juga akan mengambil peran dalam fase editorial atau penyuntingan dan penayangan dari liputan-liputan tersebut. Teman-teman juga bisa melihat adanya dukungan pendampingan editorial. Ini hal yang sangat penting bagi kami. Di tim RIN ini akan ada banyak sekali beberapa editor yang akan mendampingi Anda dalam menyiapkan, misalnya mencari atau menyiapkan, membulatkan sudut pandang terbaik dari pelaporannya. Jadi itu Gustavo yang merupakan direktur dari Environmental Unit Environment, unit lingkungan, dan juga yang bertanggung jawab terhadap program ini sangat berpengalaman, termasuk juga dari tim editorial Policy Center secara keseluruhan. Eksekutif editor kami Marina Walker juga sangat mendukung dan kadang-kadang bahkan ikut membantu menyiapkan atau melihat apa yang sebaiknya dilakukan dengan proyek tersebut. Jadi jangan khawatir, akan banyak editor yang akan membantu untuk mendampingi dalam proses tersebut. Berikutnya dari sisi pelatihan ya, ini sisi pengembangan kapasitas. Dari sisi kapasitas pengembangan kapasitas ini kami mempunyai tim DARE yang kami sebut tim data dan research,
ini merupakan yang melakukan program pelatihan selama setahun. Mereka menyiapkan satu berbagai jenis pelatihan dan juga akan membantu untuk seperti mengaitkan atau memberikan suatu program-program yang sebenarnya sangat berguna untuk peliputan fellow kami. Jadi nanti sebentar saya bisa jabarkan pelatihan itu sendiri. Fernanda yang ada di sini sekarang merupakan salah satu anggota dari tim DARE ini. Dari sisi kolaborasi yang berikutnya ini, mungkin ada yang pertanyaan bahwa, wah, proposal ini wajib ya harus ada kolaborasi dan kemitraannya saat proposal dimasukkan. Jawabannya tidak wajib. Meskipun besar sekali harapan kami akan ada kolaborasi yang terjadi, dan ini akan sebenarnya kolaborasi merupakan salah satu inti utama dari RIN ini. Namanya saja jaringan ya. Jadi tentu saja harapan kami akan terjadi suatu penguatan jaringan, dan ini akan terlihat jelas dalam pertemuan pertama dari RIN ini, karena pada pertemuan pertama pun sudah akan dilakukan pertukaran ide, pertukaran saran-saran, rekomendasi, apa sih perangkat-perangkat yang ada, apa juga kepakaran dari setiap jurnalis yang menjadi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi memang kemitraan itulah yang merupakan salah satu hal yang penting dari RIN ini. Jadi bukan berarti misalnya menjadi fellow mendapat beasiswa ini terus menghilang selama 1 tahun nanti ketemu pada akhirnya. Enggak. Jadi program ini memang sangat-sangat dekat, semuanya akan banyak sekali interaksi. Jadi kenapalah kami menganggap fellowship ini sangat penting, dan jika nantinya ada jurnalis atau rekan-rekan wartawan di negara Anda yang rasa berbaik untuk kita bisa bermitra, bisa juga disampaikan kepada kami dan mungkin bisa kita cari cara untuk bermitra. Yang terakhir adalah tentang outreach ya. Di Pulitzer Center ini kami mempunyai program di mana liputan dan laporan teman-teman ini akan dipaket ulang menjadi program pendidikan dan juga program outreach atau penjangkauan ya. Dari tim engagement ini, kalau di Indonesia kami sebutnya, mungkin teman-teman sudah pada kenal tim IEO oleh Mbak Granti, Mbak Intan, di mana tim ini sebenarnya menggunakan liputan dari yang dihasilkan teman-teman jurnalis, kemudian dipaket menjadi misalnya kurikulum atau program-program di sekolah atau perguruan tinggi, atau misalnya ada kunjungan-kunjungan ke sekolah, atau terlibat diundang dalam dialog-dialog, diskusi dengan akademisi, komunitas-komunitas riset misalnya, dan CSO, atau juga festival-festival film dan pameran foto. Jadi seperti Anda ketahui, mungkin sebagai wartawan ya, kita tidak hanya cukup mempublikasi satu cerita, itu hanya merupakan awal dari proses semuanya ini. Yang kita harapkan adalah liputan tersebut sebenarnya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, dan harapannya adalah masyarakat ini bisa lebih mengenal isu-isu tersebut dan apa itu bisa memberi inspirasi untuk bisa melakukan aksi. Jadi siapa saja yang bisa sebenarnya melamar atau memasukkan proposal, semuanya bisa, baik itu staff dari outlet dan juga freelance. Satu hal yang sangat penting adalah siapapun yang memasukkan proposal harus mempunyai outlet yang mendukung pelaporan Anda dan juga untuk penayangannya. Tanpa ada outlet yang bersedia, proposalnya akan kami tolak. Next. Ini saya akan membagi beberapa contoh-contoh proyek dari RIN yang khususnya yang bersifat kolaborasi dan model-model yang kami lakukan di program RIN. Tentu saja kita beruntung ya ada Mas Bagja di sini yang merupakan RIN Fellow dari Indonesia. Nanti Mas Bagja akan berbagi pengalaman dan proyek RIN yang dilakukan oleh tim Tempo nantinya. Next. Nah, yang pertama ini adalah kolaborasi yang kami anggap salah satu yang paling besar yang pernah kami dukung. Ini antara jurnalis yang menerbitkannya di New York Times dan juga mungkin teman-teman ada yang pernah melihat liputan ini. Ini tentang landasan pesawat yang diterbitkan di New York Times dan menunjukkan bagaimana landasan pesawat landasan pesawat ilegal ya di Amazon Brasil ini, yang kemudian sebenarnya menjadi pemicu dari invasi dari berbagai tanah-tanah adat
dan juga penambangan emas yang ilegal. Jadi proyek ini adalah kolaborasi antara RIN Fellow Manuela Andrioni yang sekarang bekerja di New York Times dengan satu rekan lainnya yang bekerja di Intercept Brasil. Kenapa proyek ini sangat bagus? Karena kedua-duanya sebenarnya meliput hal yang sama, isu yang sama tentang landasan pesawat ilegal, tetapi di daerah yang berbeda. Jadi meskipun isunya sama, mereka mempublikasikan liputan yang berbeda, isunya sama, tapi ceritanya sangat berbedanya. Satu di wilayah Brasil, satu di perbatasan Venezuela, tapi menggunakan database yang sama dari landasan pesawat yang ilegal dan juga dari citra satelit yang digunakan. Dan ini merupakan sangat sukses karena bisa dilihat sendiri ini ada di halaman depan dari New York Times ya. Berikutnya, next. Yang menarik dari program ini adalah metode yang mereka gunakan. Jadi mereka menggunakan landasan terbang ini yang didukung oleh Policy Center oleh program RID ini, dan akhirnya database ini digunakan oleh jurnalis lain di Venezuela meskipun sebenarnya itu bukan bagian dari kolaborasi mereka. Jadi tentu saja kami sangat senang karena ini laporan ini dan juga database-nya bisa digunakan, satelit datanya dan semua pengalamannya ini bisa digunakan oleh proyek-proyek lain di negara lain. Jadi bagi kami ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Next. Ini programnya bisa juga dilihat. Kami ingin menunjukkan bagaimana potensi dari program-program RIN ini dan kenapa mendapatkan dukungan ini dibantu oleh tim data tadi yang saya sebutkan, tim data dan research, dan bagaimana proyek di wilayah ini bisa menggunakan suatu metode yang sama, metode investigasi yang sama, database mungkin yang sama, tetapi kemudian bisa menyorot berbagai praktik-praktik ilegal yang berdampak atau bersinggungan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan hutan. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang sangat baik. Next. Dari proyek ini kemudian kami bisa membantu untuk meluncurkan suatu perangkat tersendiri yang disebut Amazon Mining Watch, yang merupakan pemantau penambangan ilegal yang menggunakan pembelajaran mesin di Amazon. Hal ini kami coba lakukan karena benar-benar sangat ambisius ya proyek ini, dan dinyatakan dengan cara yang kemudian membantu para jurnalis lain untuk bisa melakukan proyek lainnya dan bahkan bisa memungkinkan adanya kolaborasi antara jurnalis. Next. Seperti kita bisa lihat tentunya ini adalah saya ingin memberitahukan sedikit tentang apa sih dampak-dampak dari keterlibatan jurnalis dari program RIN ini. Next. Jadi pada di RIN sebenarnya kami berusaha untuk melihat apa sih dampaknya, dan sebenarnya ada tiga level ya. Satu itu pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Jadi kami melihat dampak individu juga setelah sangat banyak membantu karir-karir dari fellow RIN kami. Dari di luar itu karena para freelance atau staff kemudian mereka membantu atau memberikan dampak sehingga outlet juga berubah. Apa yang maksud kami bisa memberikan perubahan pada outlet media, bahwa media-media itu tidak hanya saja mereka lebih banyak meliput hal-hal yang sistemik, bukan saja di hutan hujan misalnya, tetapi di rantai pasok misalnya, kegiatan ilegal lain, dan hubungannya dengan beberapa tren-tren dunia ya. Dan ini kami lihat sudah banyak sekali rekan-rekan fellow kami berhasil memberikan pengaruh kepada outlet supaya bisa lebih berskala, bisa lebih besar ya. Dari tingkat masyarakat, seperti tadi yang saya ceritakan, proyek dari New York Times dan Intercept itu kemudian bisa kemudian menggerakkan polisi untuk menghentikan operasi perusahaan-perusahaan itu. Jadi ini salah satu contoh langsung dampak dari liputan tersebut. Tapi juga tentu saja mungkin nanti Mas Bagja juga bisa share banyak sekali liputan-liputan yang kemudian memberi dampak, misalnya ada artikel-artikel yang digunakan oleh Kongres, atau ada juga perubahan-perubahan kebijakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu bisa diberhentikan misalnya. Jadi sebenarnya laporan-laporan ini sangat berguna
bagi masyarakat luas sebenarnya. Dan karena itu dilakukan dengan secara mendalam dan juga secara detail ya, jadi dari kelompok-kelompok lainnya bisa sangat berguna. Next. Saya ingin berbagi ini salah satu rekan Yahwallah. Ini salah satu rekan jurnalis dari Malaysia. Saya rasa ini satu kloter ya dengan Mas Bagja dulu. Jadi Yahwa ini seorang jurnalis dari Malaysia yang bekerja untuk outletnya sangat kecil sebenarnya, Makarangga namanya. Tapi dia bekerja dengan dua rekan lainnya. Tetapi yang uniknya adalah Yahwa ini mempunyai visi yang sangat luar biasa dan dia ingin melihat bagaimana sih tentang investigasi tentang hutan di Malaysia dan dia bisa mendapatkan dampak di ketiga level tadi. Jadi terus terang fellowship ini banyak sekali membantu dan mengubah karir dari Yahwa menjadi salah satu jurnalis yang terpandang sekarang, yang sangat dihargai di Malaysia, dan juga outletnya Makarangga sekarang banyak sekali mendapatkan dukungan, dan juga akhirnya liputannya mendapatkan tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Malaysia yang telah bisa menunjukkan banyaknya masalah dalam pengelolaan hutan di Malaysia ya. Dan yang paling terakhir, yang sangat penting baru-baru ini, mungkin sekitar setahun 2 tahun lalu, Yahwa juga mendapat penghargaan sebagai Data Journalist of the Year ya dari penghargaan Sigma. Next. Sekarang ini mungkin yang ditunggu-tunggu adalah aspek kapasitas, pengembangan kapasitas dari teman-teman fellows. Next. Jadi di RIN ini salah satu yang paling penting adalah kami menawarkan banyak sekali pelatihan. Ini sangat penting ya bagi teman-teman karena kami mengetahui bahwa banyak teman-teman yang benar-benar ingin terlibat dalam fellowship ini karena ada aspek pengembangan kapasitasnya. Ini betul-betul sangat penting, bahkan sampai ada 30 jam pelatihan dalam 6 bulan pertama dan ini dilakukan hampir setiap 2 minggu. Dan ada pelatihan ini sangat beragam ya, ada pelatihan tentang visualisasi data, bagaimana menggunakan citra satelit, bagaimana melakukan analisa geospasial, bahkan juga ada pelatihan tentang kesehatan mental ya, mental health. Jadi pelatihan-pelatihan ini juga akan ada nanti misalnya pelatihan tentang safety ya, tentang keselamatan dan bagaimana bisa melakukan penilaian risiko. Jadi kadang-kadang ini dilakukan oleh tim riset dan tim data, tapi kadang-kadang kami juga mengundang konsultan dari luar untuk melakukan pelatihan ini. Next. Di tim riset dan data kami juga tentu saja berperan penting untuk mendukung kapasitas program pelatihan ini. Dalam kasus-kasus tertentu, kami bisa membantu atlet untuk melakukan visualisasi data, tapi itu jarang sekali kasusnya ya, karena harapan kami atletlah yang akan bekerja, yang akan mengambil alih dari sisi hal ini. Tetapi tentu saja akan diberikan pelatihan kepada para fellow. Salah satu yang paling penting dari program ini adalah tutorial yang perorangan ya. Jadi memang satu persatu dan ini betul-betul hal yang sangat berharga buat bagi para fellow. Teman-teman bisa menjadwalkan sesi perorangan ini dan bisa dilatih satu persatu tergantung dari apa kebutuhannya. Misalnya bagaimana caranya mengambil data dari dokumen atau bagaimana caranya membuat skrip dari Python untuk mendapatkan informasi dari hal-hal yang berbasis data misalnya, atau cara-cara menemukan citra satelit yang berresolusi tinggi untuk bisa dimasukkan ke dalam liputan, bagaimana melakukan analisa geospasial, membandingkan kawasan yang sudah gundul misalnya yang ada di kawasan hutan lindung, misalnya seperti itu. Dan sekali lagi, semua tutorial ini direkam sehingga bisa teman-teman kembali untuk melihatnya. Dan di kasus-kasus tertentu kami bisa membantu membuatkan suatu data visualisasi sesuai kebutuhan. Next. Kami juga sudah mempunyai banyak mitra ya yang sangat membantu kami untuk mendapatkan akses dari berbagai perangkat yang bisa mendukung. Salah satunya kemitraan kami dengan LSM di Amerika, Earth Genome. Mereka mempunyai model pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi tambang-tambang misalnya. Jadi ini sangat sangat berguna bagi kami dan juga rekan-rekan fellows. Kami juga mempunyai akses ke citra satelit beresolusi tinggi ya melalui kemitraan kami dengan perusahaan dari Norwegia bernama KISAT.
kami juga bermitra dengan universitas-universitas yang bersama-sama dengan universitas ini dalam program-program mereka melakukan investigasi dan partner dengan mahasiswa di UC Berkeley and Cambridge. Salah satu yang paling penting dari strategi ini adalah ada suatu database besar dari OCCRP yang kami sebut RIN data. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali liputan dan data yang digunakan oleh RIN Fellow sebelumnya itu masih tetap ada di sana, dan ini bisa digunakan oleh fellow-fellow RIN lainnya. Dan tentu saja ini akan sangat berguna karena datanya sangat lengkap. Ada juga yang disebut Sayari, mungkin teman-teman sudah tahu seberapa hebatnya Sayari ini untuk bisa mendapatkan riset perusahaan dan juga data impor dan juga dari Import Genius. Jadi sekali lagi semua perangkat ini tersedia dan akan kami bantu sesuai kebutuhan. Next. Terakhir saya mau cerita sedikit tentang distribusi dan jangkauan outreach. Seperti saya sebutkan sebelumnya, kami dari Policy Center bekerja sama dengan tim outreach kami, bagaimana kami bisa membawa liputan-liputan ini ke dalam bentuk lainnya, seperti berkomunikasi dengan tim komunikasi kami, tim pendidikan, tim outreach kami, dan bisa membawa liputan-liputan teman dan bahkan teman-teman untuk berinteraksi dengan berbagai audience di masyarakat, misalnya dalam festival film, pameran foto, diskusi-diskusi, dan lainnya. Saya rasa Mas Bagja dan tim Tempo ini sudah langganan ya menjadi mitra dalam program ini. Jadi pada intinya adalah kami berharap isu dari liputan-liputan ini dapat dijangkau lebih luas dan mungkin memberikan inspirasi kepada kelompok-kelompok lain yang menjadi partner dari para wartawan. Next. Dan yang terakhir, ini tanggal penting, ini slide terakhir saya. Jadi bagaimana tanggal-tanggal pentingnya tolong diingat, ini batas waktu pendaftaran 31 Desember ya. Jadi sudah kurang dari 4 minggu. Dan nanti pada bulan Januari Februari 2004 akan terjadi wawancara dengan para finalis dan pengumuman penerimaan beasiswa yang terpilih. Dan pada bulan Maret, bukan 2023 ya, 2025 fellowship-nya ini akan dimulai. Jadi sekali lagi silakan jangan ragu untuk menghubungi Gustavo atau bisa ke saya, nanti saya teruskan ke Gustavo. Jika ada pertanyaan, sebentar saya akan masukkan link di sini, bisa teman-teman cek. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengundang Mas Bagja, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman, yang di mana Mas Bagja memimpin tim Tempo 2 kali menjadi fellow di RIN dan bisa bercerita sedikit dengan proyeknya. Terima kasih, silakan Mas Bagja. Terima kasih Mbak Deti. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Pulitzer sudah mengundang saya untuk berbagi cerita di sini. Ya betul, tadi kami di Tempo jadi fellow RIN angkatan pertama dan kedua. RIN itu dimulai pada 2021. Jadi saya angkatan pertama di fellow 2021, kemudian tahun berikutnya R1 meneruskan di 2022. Dalam 2 tahun itu kami memproduksi 8 proyek untuk RIN, tetapi ternyata ini kebanyakan. Kata Gustavo, ini terlalu ambisius. Karena media-media lain yang seangkatan saya itu bikin investigasinya 1 atau 2 saja gitu. Tetapi tidak masalah karena waktu itu kami inline-kan dengan program di Tempo sehingga kami memproduksi 4 investigasi memang dalam setahun gitu. Jadi kami inline-kan saja dengan RIN. Izin share ya, saya ingin diminta berbagi proyek Tempo waktu itu yang karena ini RIN dan RIN itu fokusnya pada 3 daerah di Amazon, kemudian Asia Tenggara, kemudian Congo Basin yang hutan hujan tropis, sehingga kami fokusnya di 2 tahun proyek RIN itu ke deforestasi. Nah, waktu itu juga lebih fokus dari deforestasi itu kami turunkan lagi menjadi peta aktor. Jadi aktor penyebab deforestasi dan kebijakan negara yang memicu deforestasi. Ini saya akan cerita yang 2 proyek dari 8 itu 2 proyek ke tahun 2022 yang terakhir tentang PPDPKS dana
dana subsidi perusahaan sawit ya, yang kemudian dikumpulkan menjadi BPD PKS. Dan kita tahu sekarang BPD PKS jadi masalah karena diusut kejaksaan. Jadi begitu kami terbit bulan April ya, bulan Mei itu di kejaksaan menangkap siapa itu Pak Tumanggor, atau bulan apa saya lupa, tapi beberapa bulan setelah terbit itu Pak Tumanggor diperiksa dari Wilmar yang itu mendapatkan subsidi BPD PKS paling besar. Terus tema kedua tentang social forestry ini yang rada tidak lazim, karena social forestry adalah perhutanan sosial adalah program yang dipuji banyak orang, tetapi setelah kami cek memang bukan deforestasinya yang fokus kami, tapi free ridersnya, karena itu program yang bagus tetapi ada yang memanfaatkan. Jadi fokusnya yang dua proyek ini tetap pada aktornya yang memicu deforestasi yang pertama, yang korupsinya fokusnya, kemudian free riders yang menunggangi program social forestry yang menjadi program unggulan Pak Jokowi waktu itu ya. Nah, ini sesungguhnya slide yang kami presentasikan ketika proses wawancara dengan para juri RIN waktu itu ya. Jadi sangat singkat karena kami ingin menunjukkan saja data awal yang kami punya tentang dua topik tadi itu. Jadi karena kali itu kami fokus pada aktor dan korupsinya gitu. Nah ini tentang apa itu palm oil fund. Jadi teman-teman ketika nanti presentasi, karena jurinya adalah juri internasional, tidak ngerti maksudnya tidak terlalu memahami konteks Indonesia, hukum Indonesia dan seterusnya, sehingga penjelasannya harus segeneral mungkin gitu. Tetapi ada fokusnya, yaitu tadi korupsi dan peta orang kalau tadi yang saya sampaikan ya. Peta aktor yang membuat korupsi terjadi sehingga dan korupsi itu memicu deforestasi gitu. Jadi ujungnya deforestasi tetap, tapi pemicunya adalah korupsi. Nah, ini korupsinya ada di bidang ini karena ini memang tugas dari BPD PKS menyalurkan subsidi yang diambil dari pungutan ekspor kelapa sawit. Jadi perusahaan yang mengekspor kelapa sawit dipungut pungutan ekspor, uangnya dikumpulkan di BPD PKS, kemudian uang ini dipakai untuk 7 tujuan ini. Nah, tetapi ketika disalurkan lagi kepada 7 tujuan ini, penentunya adalah para pengusaha itu sendiri gitu. Sehingga kami yakinkan para juri bahwa proses ini adalah proses yang memicu konflik kepentingan. Dan ini adalah korupsi dalam hukum Indonesia. Tetapi korupsi ini korupsi yang dilegalkan karena ada kebijakannya. Memang ketua komite dari BPD PKS adalah Menko Perekonomian, tetapi anggotanya adalah para pengusaha itu sendiri. Dan komite ini yang menentukan rumus penentuan subsidi untuk 7 jenis tujuan dari penyaluran subsidi ini, sehingga udah dipungut dari mereka, kemudian disalurkan lagi kepada mereka gitu. Sehingga ini jadi untuk apa gitu mengut ekspor yang seharusnya itu menjadi pendapatan negara masuk ke dalam APBN, tapi ini anggaran ini jadi mendem di escrow gitu, yang membuat tidak teraudit oleh lembaga audit negara. Karena itu konflik kepentingan sangat besar, peluang korupsinya juga sangat besar. Nah, ini dari tujuh alokasi dana BPD PKS itu terbanyak untuk biodiesel. Nah, penentuan seberapa banyak perusahaan sawit yang tadi mengekspor sawit kemudian memproduksi biodiesel itu berapa saja, itu rumusnya ditentukan oleh komite ini. Nah, cilakanya ketika BPD PKS memungut tarif pungutan ekspor kepada pengusaha sawit, perusahaan sawit ini juga yang membuat biodiesel gitu. Jadi bolak-balik di mereka aja. Sementara ini dianggap sebagai prestasi pemerintah dalam hal menyediakan biodiesel yang dianggap lebih ramah lingkungan. Tapi dalam liputan yang kami temukan ternyata
B20 dan B30 yang waktu itu jadi program utama pemerintah itu tidak lebih baik dibanding apa namanya produksi emisinya tidak lebih baik ketimbang renewable energy yang lain. Bahkan untuk beberapa kasus ada biodiesel yang diproduksi oleh mereka perusahaan sawit ini lebih membuat mesinnya jadi rusak gitu di para pemakainya, di usernya. Dan kemudian yang paling mengenaskan adalah tidak ada subsidi untuk petani gitu. Subsidinya untuk perusahaan juga yang membuat plasma dengan petani. Jadi harusnya disalurkan langsung kepada petani untuk menjadi pemasok sawit dari plasma kepada perusahaan, tapi uangnya disalurkan melalui perusahaan untuk disalurkan kepada petani gitu. Jadi ini menyalahi tata kelola, sehingga tadi peluang korupsi dan konflik kepentingannya sangat besar. Ini yang kami soroti tentang konflik of interest di benaran sawit ini, ada korupsinya juga, kemudian memicu deforestasi. Mengapa? Karena begitu B20 dinaikkan menjadi B30, kebutuhan akan sawitnya makin besar. Akibatnya ada pelepasan kawasan hutan untuk menambah areal sawit itu. Sehingga itu tentu saja memicu deforestasi. Nah, deforestasinya dipetakan ketika liputannya kita petakan berapa sih jumlah deforestasi yang terjadi akibat perluasan kelapa sawit dengan emisi yang bisa dikurangi dengan biodiesel tadi itu. Ternyata lebih besar emisi yang dilepaskan dari deforestasi ketimbang emisi yang dikurangi melalui biodiesel. Jadi dengan kata lain, deforestasinya jauh lebih besar ketimbang emisi yang dikuranginya dari BPDPKS ini yang dulu digadang-gadang, karena ini program yang diajukan oleh di zaman Pak SBY ketika COP keberapa ya. Jadi pemerintah mengajukan 26% emisi lebih rendah pengurangan emisinya 26% pada 2018 kalau nggak salah. Kemudian caranya dengan mencampurkan antara bensin dengan minyak sawit, sehingga penggunaan bensinnya menjadi kurang. Dengan begitu emisinya berkurang dan ditambah dengan sawit biodiesel, dengan dengan minyak sawitnya, sehingga diklaim itu penggunaan solarnya makin sedikit, penggunaan bensinnya makin sedikit karena ditambah dengan sawitnya, sehingga diklaim emisinya menjadi berkurang. Tapi ternyata dalam asesmen data yang kami lakukan di liputan ini itu tidak lebih baik dari emisi yang berkurang dari deforestasinya. Ini liputannya yang bahasa Indonesianya sebelah kiri dan yang kanannya adalah versi bahasa Inggrisnya. Kemudian topik yang kedua adalah perhutanan sosial. Ini program pemerintah, tapi tadi seperti yang saya sebutkan ada para penunggangnya. Jadi harusnya perhutanan sosial itu kan program yang dibuat oleh pemerintah untuk resolusi konflik. Jadi ketika tahun 98 open access karena negara kekuatan negara lemah akibat reformasi, masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan, mengokupasi kawasan hutan. Nah, begitu pemerintahnya pulih, pengelolaan hutannya pulih, pemerintah mau masuk ke sana, ada masyarakat, terjadilah konflik sosial. Kemudian yang dipetakan hutan yang dikuasai masyarakat itu dan dilegalkan melalui perhutanan sosial. Jadi sebetulnya ini pemutihan dari perambahan hutan. Tapi itu program yang bagus karena sebelumnya hutan itu dialokasikan untuk pengusaha besar, sekarang untuk masyarakat. Bahwa itu pemutihan, toh hasilnya juga untuk masyarakat gitu. Ada 12,7 juta hektar di zaman Pak Jokowi ini, tetapi program yang gratis ini kemudian ditunggangi oleh para aktivis pendamping petani perhutanan sosial untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit dengan mendapatkan setoran dari para petani, dari kelompok masyarakat yang mengajukan perhutanan sosial. Terutama kami menyoroti 3 daerah di Jawa, Jawa Timur terutama, Jawa Tengah, seluruh Jawa, kemudian ada di Sumatera, di Jambi dan di Riau. Nah, kalau di Jambi dan di Riau itu kasusnya lain, yaitu pre-ridernya adalah perusahaan. Jadi perusahaan yang diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat untuk dapatkan kayu,
mereka mengokupasi lahan area perhutanan sosial untuk ditanami untuk perluasan konsesi HTI mereka. Itu ada beberapa perusahaan besar termasuk grup Sinarmas dan seterusnya. Itu yang kami soroti dan untuk perhutanan sosial di Sumatera dan di Jawa. Jadi ada okupasi oleh perusahaan di area perhutanan sosial dan ada free rider oleh para aktivis dan akuntabilitas pemberian izin yang tidak jelas kepada masyarakat sehingga jika para aktivis pendamping tadi itu mendapatkan benefit moneter dari situ, sementara dalam akuntabilitas perizinan itu membuat free ridernya dari mereka yang sebetulnya tidak berhak mendapatkan area perhutanan sosial. Itu dan ini liputannya di versi bahasa Indonesia dan di versi bahasa Inggris. Dua liputan tadi itu ini mendorong setelah ini liputan terbit Social Forestry ini, pemerintah membuat aturan tentang bagaimana menjadi pendamping sosial agar tidak menjadi free riders. Dan kemudian beberapa pelakunya ditangkap polisi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, serta di Jawa Barat. Yang kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perhutanan sosial itu diakomodasi menjadi pasal tersendiri. Ada 2 pasal khusus tentang perhutanan sosial dan kebijakan lain yang kita kenal sebagai KHDPK, kawasan hutan dengan KHDPK, kawasan hutan dengan PK. Lupa. Tetapi itu memakai area perhutanan sosial di Jawa terutama ya untuk menyelesaikan konflik sosial perambahan hutan di kawasan hutan. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, dari pengalaman 2 tahun kami mengikuti RIN, saya lihat dari media-media lain dari Malaysia, dari Filipina, itu saya menilai tidak terlalu keras ya. Maksudnya isu-isunya juga tidak terlalu hardcore dalam hal investigasi seperti yang tadi saya sebutkan. Ada temuan deforestasi lalu ditarik ke permainan aktor, permainan kebijakan dan seterusnya. Kalau di media lain itu lebih banyak memotret sisi lapangannya. Jadi misalnya teman Yahwa tadi yang dari Malaysia itu memotret bagaimana masyarakat adat tersisih oleh perusahaan kelapa sawit misalnya. Bagaimana masyarakat adat di Malaysia, di semenanjung Malaysia maupun di Malaysia yang bagian Kalimantan itu tersisih oleh perusahaan-perusahaan tambang misalnya. Itu sudah menjadi topik-topik yang menarik buat dunia internasional. Tadi yang saya contohkan yang di Tempo tadi itu terlalu lokal, memang terlalu keras, sehingga kami harus menarik ke problem utamanya yaitu tentang korupsi dan konflik kepentingan. Jadi masyarakat adat saya kira itu topik yang seksi untuk RIN karena baik di Amazon maupun di Kongo Basin juga mereka mengcapture masyarakat adat yang imbas oleh proyek-proyek pembangunan. Di Amazon lebih beragam topiknya, ada yang paling menarik menurut saya itu peta bagaimana mereka deforestasi Amazon dari penambangan emas. Yang siapa itu ya? Yuri Potter ya. Itu menarik banget karena dia menganalisis peta image peta satelit yang memetakan bagaimana penambangan emas di Amazon itu kemudian disusupi oleh karena di sana ada konflik perang di Amazon ya. Jadi masuknya juga penambangan emas liar di sana masuk ke dalam untuk membiayai pemberontakan di beberapa negara gitu. Jadi keren banget itunya. Sehingga kalau boleh bersaran teman-teman tidak perlu jiper gitu tanda kutip dengan kata investigasinya karena di RIN ini saya perhatikan itu lebih banyak atau lebih dihargai dengan angle baru dan bagaimana kita menyajikan data. Karena dengan begitu maka dengan angle baru, isu deforestasi, isu hutan dan lingkungan itu menjadi lebih seksi dengan angle-angle baru ketimbang investigasi keras gitu yang membutuhkan eh, apa keuletan dalam hal liputan lapangannya dan analisis datanya.
terus terang kami kemarin dalam 2 tahun tidak yang saya merasa kurang adalah analisis data dengan memainkan atau dengan menyajikan data secara interaktif di web. Sementara teman-teman lain dari negara lain, dari Filipina, dari Malaysia, dari Kongo Basin, dari Amazon itu liputan-liputan dengan tema yang sederhana tentang isu deforestasi, tapi menyajikan data yang asik dilihat gitu. Sehingga dengan begitu presentasi mereka, presentasi dalam liputannya juga jadi terlihat asik. Yang kalau isu tersebut ditulis di Indonesia itu jadi liputan sehari-hari kelihatannya gitu. Tapi ketika mereka olah menjadi data yang interaktif, data yang di dalam web mereka, data yang menjadi hidup data yang biasa saja itu menjadi lebih hidup dan itu bisa meyakinkan publik bahwa telah terjadi sesuatu telah terjadi perubahan besar di hutan Amazon dan di Kongo gitu. Jadi sama meyakinkannya dengan investigasi yang keras, tapi saya kira investigasi tidak harus temuan yang tadi yang keras, yang strong ya, tapi liputan sederhana dengan sajian data dan olahan data yang bagus itu akan lebih powerful. Nah di RIN itu ada namanya Keng. Keng itu analis data yang sangat keren, yang dia bisa membantu kita untuk menganalisis data dan menyajikannya dengan lebih hidup. Itu yang saya sesali kemarin di RIN itu tidak bisa memakai data yang kami dapatkan itu, kemudian bekerja sama dengan Keng untuk mengolahnya dan menyajikannya dengan lebih atraktif. Jadi, nah gitu. Kemudian keuntungan menjadi fellow RIN adalah ada ya tentu saja kita menambah jaringan teman di di dunia. Kemarin saya ke Washington ada satu conference, kemudian main ke mana ke bulan Mei kemarin main ke New York, saya kontak dengan teman fellow yang dari New York Times. Saya diajak ke kantor New York Times, lihat-lihat, ngobrol-ngobrol dengan mereka, dan itu jadi pengalaman dan menambah pengalaman tentang bagaimana mengelola media dengan baik dan benar seperti Ya. media-media besar di Amerika gitu. Kemudian membangun jaringan, ada kolaborasi liputan, kemudian ini yang paling menarik, koneksi peneliti dan universitas. Kemarin karena ada program lanjutan dari Pulitzer, ada kolaborasi antara wartawan fellow Pulitzer dengan peneliti yang meneruskan hasil liputan dari fellow RIN. Ini salah satunya dari Universitas Atmajaya yang dia dapat hibah dari RIN. Kemudian saya terkoneksi oleh RIN Pulitzer Indonesia untuk membangun jaringan dengan pers kampus. Ini teman-teman dari pers kampus Ya. Universitas Atmajaya. Ya kemudian itu dilanjutkan dengan kerjasama liputan eh, pers kampusnya. Jadi saya jadi mentor mereka, teman-teman Tempo jadi mentor mereka untuk memberikan pelatihan bagaimana menginvestigasi sebuah kasus di sekitar kampus mereka. Kemudian diterbitkan. Cuman sayangnya memang karena mereka terbatas kuliah yang tadinya rencananya mau diterbitkan di Tempo, kolaborasi penerbitan gitu menjadi tidak jadi karena eh, apa namanya eh, belum sampai pada kriteria layak terbit di Tempo gitu. Tapi semangat mereka sangat baik dan itu menjadi Hmm. kalau itu diteruskan akan rasanya sih bisa bisa menjadi aliansi baru antara media dengan universitas Ya. gitu. Ini ya slide terakhir, ini keuntungan lain, ini buat saya ini keuntungan karena gara-gara jadi fellow Pulitzer saya bisa ke COP27 di Mesir dan menjadi pembicara di Global Landscape Forum. Itu global forum besar tentang pengelolaan hutan dan di situ saya diminta bercerita tentang bagaimana masyarakat adat dan masyarakat adat terimbas oleh program pembangunan yang memicu deforestasi dan alienasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Demikian Mbak Deti, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak. Iya, nih saya lihat sudah ada nih yang angkat tangan. Silakan. Eh, Mas Batria boleh di stop screen-nya. Iya, Ya, ya. Terima kasih, silakan. terima kasih Mbak Deti dan Mas Bagja. Perkenalkan saya Agam, Kurniasa Agam Sofyan. Saya dari Sulawesi, terutama di Makassar, domisili Makassar. Nah, pertanyaan saya pertama adalah haruskah
fellow ini berbahasa Inggris. Itu satu. Kemudian, apakah ketika dinyatakan lolos untuk tahap pertama, haruskah kami nanti menjelaskan atau mempresentasikan dalam bahasa Inggris? Nah, terus sebagai gambaran bahwa pemerintah Indonesia hari ini kan lebih condong dengan program hilirisasi. Nah, di Sulawesi, terutama regional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara itu menjadi daerah target dari pemerintah untuk deforestasi tadi. Misal isu tambang, kemudian isu pariwisata, dan menjadi bahan baku untuk listrik ini. Nah, banyak tempat-tempat itu yang kemudian yang kami lihat, yang kami selama ini kami liputan, itu diubah hutan yang sebenarnya hutan yang harus dijaga, kemudian diubah dengan berdalih ekonomi gitu. Ya. Nah, imbasnya banyak terjadi kerusakan lingkungan, banjir dan lain sebagainya. Kira-kira karena ini masih baru bagi kami, kalau soal investigasi saya pernah ikut investigasi yang dididik oleh Tempo soal korupsi, terus dan yang kedua waktu saat saya menjadi kontributor di salah satu stasiun TV di daerah itu kerusakan alam untuk menjual bahan baku nikel ke Cina itu juga pernah saya liputan soal itu. Jadi pengalaman sedikit ada, tapi nggak mengerti sekali soal isu ini. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin terima kasih ya udah pitching-nya. Nanti saya ingat namanya. Apakah Reba? Saya juga orang dari Makassar. Tapi pertanyaannya dua tadi. Nomor satu, apakah harus dalam bahasa Inggris? Ya, proposalnya harus dalam bahasa Inggris. Dan juga dalam sesi wawancaranya harus dalam bahasa Inggris. Tapi saya terus terang ya, tidak perlu khawatir tentang bahasa Inggris ya, karena perangkat-perangkat translasi nanti ada DeepL yang sangat luar biasa, itu sudah sangat mempermudah. Kenapa bahasa Inggris ini penting? Karena nanti dalam pertemuan-pertemuan itu akan dalam bahasa Inggris. Jadi itu sebenarnya juga akan sangat membantu kalau bisa mengerti sedikit bahasa Inggris. Apakah itu akan menjadi kendala? Saya rasa tidak, karena salah satu dari rekan kami, saya nggak tahu kalau masih ada di sini, dulu Abdul Somad juga merupakan fellows tapi di bidang ocean ya, kelautan. Dan itu juga salah satu pertanyaannya, apakah harus dalam bahasa Inggris? Dan sebenarnya selama bisa mengetahui berkomunikasi sedikit dalam bahasa Inggris sebenarnya sudah bisa ya, karena sekali lagi dari Policy Center yang kami utamakan adalah kegigihan dan bagaimana bisa menjadi wartawan yang tepat untuk bisa mengangkat isu-isu ini dan dipaketkan. Jadi kami tidak meminta harus menjadi top jurnalis ya, tetapi mempunyai suatu keinginan yang besar, tapi juga karena dalam 1 tahun itu kan, apalagi 6 bulan pertama itu banyak sekali pelatihan diberikan. Jadi memang banyak sekali unsur pengembangan kapasitas juga di sana. Tapi tentu saja akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Untuk terjemahannya banyak sekali perangkat, sekali lagi. Untuk wawancara kalau diperlukan saya juga menjadi bagian dari tim. Tapi sekali lagi memang itu harus bisa ya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Moga-moga bisa menjawab. Ya. Tadi saya lihat ada yang mengangkat tangan lagi, mungkin. Masih ada yang ingin menjawab. Tadi saya lihat di chat ada yang bertanya tentang kolaborasi dari siapa ini? Kak Rus ya. Mau tanya apakah kolaborasi, bisa dijelaskan apa nantinya? Sekali lagi, kolaborasi itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Bisa dengan jurnalis, bisa dengan outlet lain. Misalnya ada jurnalis yang kepakarannya di bidang data, dan mungkin Kak Rus mungkin kepakarannya di bidang investigasi dan juga kehutanan misalnya. Mungkin bisa bekerja sama. Dan juga semakin mungkin kalau outletnya, medianya berbeda, mungkin bisa
berpasangan seperti itu. Tapi sekali lagi tidak wajib ya kolaborasi, tidak wajib. Tapi harapan kami adalah begitu terlibat dalam fellowship Rin mungkin akan terinspirasi untuk bisa saling bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, karena sudah ada beberapa contoh di mana program itu berjalan, karena seringnya bertemu dengan rekan-rekan Rin, akhirnya ide-ide itu muncul, kayaknya topik kita agak sama nih, yuk kita sama-sama kolaborasi. Jadi lebih luas lagi programnya. Dan itu sudah berapa kali terjadi dan sangat sukses ya. Ada lagi pertanyaan? Mbak Deti Silakan. dan Bung Bagja, ya, saya Sunu dari Tempo timnya Bung Bagja. Saya ingin tahu aja apakah kemudian pasti ya investigasi maunya kita mengungkap atau membongkar sebuah temuan lah atau case di dalam yang kaitannya dengan tentu sesuai dengan temanya adalah hutan tropis yang menjadi fokus dari teman-teman di Rindu. Dan itu kalau kemudian teman-teman seluruh Indonesia ini ada agam di Sulawesi, Gresi di Sumatera atau apa masing-masing bikin itu sudah bisa menjadi sebuah rangkaian temuan dari Sumatera sampai ke Papua ini. Tapi apakah kemudian itu juga memungkinkan misalnya di dalam cerita itu selain kemudian kita mengungkap temuan-temuan sifatnya kasus gitu ya, case yang mengungkap sebuah kerusakan atau kemudian kemunduran atau kemudian pelanggaran atas peraturan begitu ya. Juga memungkinkan misalnya kemudian menjadi pelengkap itu hal-hal yang sifatnya konstruktif lah, orang yang memiliki ide, memberikan sesuatu yang inspiring, kemudian membangun hutannya semakin mungkin yang dulu rusak kemudian semakin baik. Adakah peluang-peluang seperti itu atau harus melulu kepada hal yang sifatnya case atau temuan terhadap yang sifatnya mengungkap kebusukan atau kebobrokan di dalam sebuah atau pengelolaan hutan begitu. Terima kasih Mbak Deti. Terima kasih. Maaf saya tadi nggak kedengaran namanya, Mas. Saya Sunu Diantoro dari Tempo ya. Oke. Jadi terima kasih sekali pertanyaannya sangat-sangat baik ya, dan ini juga yang sering sekali mulai kami dapatkan. Tapi saya kembali lagi kepada inti dari jurnalisme ya. Jurnalisme kan kita tidak melulu harus melihat kebusukan ya atau suatu hal yang sangat tidak baik ya. Cuma kebetulan dari sisi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, kebanyakan masih seperti demikian. Jadi mungkin itu isu yang harus diangkat. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Sunu, tidak harus tentang kebusukan. Malah sekarang kayaknya lebih banyak minat untuk melihat apa sih praktik-praktik yang baik yang sudah dilakukan misalnya dari masyarakat sendiri, dengan kelompok LSM, dari pemerintah, dan sebenarnya bagaimana itu bisa memberikan inspirasi bagi wilayah-wilayah yang lain. Jadi sekali lagi untuk menjawab tidak, yang penting dari RIN adalah bagaimana sebenarnya kita mempresentasikan. Kalau seperti tadi Mas Bagja bilang, banyak sekali liputan-liputan itu sebenarnya sudah sering seperti harian di Indonesia. Mungkin karena di paketnya hanya sebagai teks saja, tanpa ada suatu hal yang bisa sebenarnya menarik atau membuat pembaca lebih mengerti. Kadang-kadang kan kalau investigasi kan harus panjang ya, Mas ya. Dan kadang-kadang sudah kepanjangan, para pembaca tuh sudah terlalu rumit buat mereka. Nah, kadang-kadang dengan adanya visualisasi, data-data yang sangat bisa dilihat, apalagi pihak akademisi, itu sesuatu yang sangat berguna bagi mereka. Jadi, isunya menurut saya tidak harus yang negatif, tetapi bagaimana caranya isu ini, liputannya itu akan dipaket sehingga bisa berguna. Dan itu bisa lebih mendalam ya. Jadi bukan cuma, oh sudah ada nih, adanya reforestasi dilakukan oleh masyarakat adat, dilakukan sebegini. Itu mungkin agak sedikit dangkal ya. Sedangkan investigasi kan, apa sih akarnya, kenapa mereka melakukan ini, apa dampaknya, dan segalanya. Mungkin harus lebih 2-3 layer ke dalamnya, ke bawah dari yang biasanya. Moga-moga menjawab itu, Mas Enu. Ya, silakan, saya lihat ada dari Roni Sahala, silakan.
Halo, selamat sore. Perkenalkan, kedengaran nih saya nih. Nama saya Iya, Roni Salah, kedengaran. saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi ini tadi sebenarnya beberapa yang hendak saya tanyakan sudah dijawab ya, tapi saya pengen ini aja penegasan satu. Saya kan beberapa waktu lalu lagi nulis soal proyek nasional lumbung pangan itu, terus kemudian yang berdampak pada pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan itu juga kemudian berujung pada perubahan sosial, hilangnya kebudayaan kearifan lokal gitu kan, dan bibit-bibit padi lokal yang hilang juga ikut punah karena banyaknya kebijakan negara. Nah, apakah itu cukup relevan untuk dijadikan satu tema yang kemudian saya ajukan sebagai proposal ke RIN? Itu satu. Kemudian kalau soal tadi ada pendampingan sudah dijelaskan, jadi nggak perlu ini lagi. Saya yang kedua adalah soal ada nggak contoh proposal dan apa aja yang harus disiapkan gitu Kak kalau kita pengen mengajukan proposal ke RIN. Itu aja Kak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Kak Roni. Mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Ada contoh proposal, sayangnya kita nggak bisa ya bagi proposal yang sudah masuk, tetapi semua detailnya kami anggap sudah ada di website. Jadi yang tadi saya sempat tadi share di kotak chat itu ada informasi tentang RIN, dan itu sudah dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kami memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sudah ada seperti jabaran apa-apa saja yang diperlukan dalam memasukkan proposal. Jadi pada dasarnya sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tetapi seperti tadi yang dikatakan Mas Bagja itu harus jelas. Karena kan ini RAIN Fellowship ini untuk seluruh dunia ya, tidak semua editor itu tahu persis masalah yang ada di setiap negara. Jadi satu harus mendetil. Kedua, paling penting adalah kenapa isu ini penting. Kenapa harus diangkat? Kenapa ini harus menjadi harus menjadi hal yang harus diinvestigasi? Jadi sekali lagi silakan masuk ke situs kami, bisa dilihat, dan di situ ada email Gustavo, ada email saya tadi. Kalau masih belum jelas, jangan ragu-ragu untuk email kami. Pertanyaan nomor 1, jadi tentang lumbung pangan ya tadi isunya. Nah, sebenarnya sih bisa saja, valid saja. Satu yang selalu kami dari Policy Center, karena kami mendukung lebih kepada isu-isu yang sistematis ya, isu-isu yang sudah mengakar, yang terus-terus berlangsung. Jadi mungkin salah satu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis adalah coba dilihat apakah berita ini sudah terlalu sering diberitakan di Indonesia. Kalau ingin diangkat lagi menjadi investigasi, kenapa harus diangkat jadi investigasi yang selama setahun? Seperti itu. Jadi harus mengangkat sesuatu yang baru. Isu lumbung pangan kan bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi tetap menjadi masalah di Indonesia. Dari tim Tempo pun sudah mengangkat food estate, dari Kompas pun kami sudah mendukung 3 proyek tentang food estate. Tapi kenapa itu tetap harus didukung misalnya? Jadi mungkin dari Kak Roni mungkin bisa dilihat isu ini kenapa masih ada, apa permasalahannya, kenapa ini terus berlanjut, apa yang harus diungkapkan. Karena kadang-kadang kan kalau kita melihat dari liputan-liputan biasa, sudah ada nih informasinya. Tetapi mungkin belum, kadang-kadang kalau kita membaca masih ada nih yang kurang. Wah, kenapa ya ini masih terjadi kalau sudah terjadi selama 5-10 tahun? Kenapa dari Dinas Pertanian masih tetap melakukan hal ini misalnya? Jadi mungkin harus dipikirkan lebih dalam kenapa isu ini penting, bagaimana caranya Kak Roni akan meliput hal ini dari sisi apa saja dan apa saja yang akan dilakukan untuk bisa mengungkap. Jadi layernya mungkin levelnya agak sedikit dalam ya. Mungkin itu saran saya. Semoga bisa membantu ya. Ada lagi pertanyaan? Saya sebenarnya ingin meminta Mas Bagja untuk mungkin mengulang sekali lagi, sebenarnya kalau mau masukkan proposal, gimana sih masukkan proposal yang sebenarnya seperti tadi isu-isunya yang sudah banyak sebenarnya, tetapi kenapa tetap bisa kita dukung? Misalnya isu nikel ya, Mas Bagja, itu sudah berapa kali tuh kita liput. Tapi kenapa isu tertentu masih tetap kita dukung? Apakah angle yang lain atau apa hal tertentu? Tolong Mas. Ya apa namanya, tadi seperti saya sebutkan,
isu lingkungan itu kan sudah banyak ya yang diangkat, tapi yang akan menjadi pertimbangan juga adalah angle-nya. Apakah itu angle yang baru atau tidak? Misalnya dalam hal nikel, kan nikel itu kalau deforestasi udah pasti umum kan, karena Tempo juga salah 2 proyek tentang apa di RIN itu adalah nikel. Tetapi Tempo tidak masuk ke deforestasinya, karena deforestasi udah datang dipotret di apa namanya videokan udah kelihatan deforestasi. Tapi kami tarik ke aktornya, yaitu siapa yang apa namanya membuat perusahaan nikel yang membuat deforestasi. Kami lihat lagi kalau semua perusahaan kalau perusahaan membuat deforestasi itu semua perusahaan membuat deforestasi. Kami turunkan lagi menjadi perusahaan yang ilegal. Perusahaan yang ilegal menambang nikel secara ilegal lalu menimbulkan deforestasi. Nah, ditarik lagi turun ke bawahnya aktornya, lebih spesifik lagi aktor yang menjadi pemain politik. Karena itu kami ketemu dari resultante berbagai faktor tadi itu, ketemunya adalah relawan Jokowi yang kemudian sekarang udah di penjara karena kasus BTS ya. Siapa namanya tuh Windu Aji. Windu Aji punya perusahaan, dia nambang di area Antam tapi tidak punya IPPKH. Tidak punya izin pinjam pakai kawasan hutan karena itu kawasan hutan. Sehingga begitu dia menambang udah pasti bikin deforestasi karena ilegal, dia tidak bayar pajak dan apa namanya ketokohannya dia adalah relawan Jokowi yang punya relasi kuat dengan polisi gitu. Sehingga ini menjadi magnitudenya menjadi besar. Nah, tetapi itu kan sekali lagi layer-layer yang butuh investigasi besar ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah misalnya apakah dampak dari eh, apa dari penambangan nikel yang udah pasti bikin deforestasi itu dampak ke masyarakatnya apa? Misalnya Mas Agam di Makassar tadi menemukan satu desa yang berubah pekerjaannya yang tadinya nelayan menjadi apa? Gara-gara lautnya itu dangkal akibat pembuangan tiling misalnya. Kan si nikel itu diambil tanahnya, kemudian tailingnya dibuang ke laut. Lautnya menjadi dangkal, tercemar, dan kemudian nelayan tidak bisa melaut. Dampak itulah yang angle dampak terhadap masyarakat itulah yang mungkin bisa menjadi angle baru dari penambangan nikel yang menimbulkan deforestasi. Jadi ada dimensi lain, tidak hanya deforestasi tapi juga penambangan nikel yang digabung-gabungkan sebagai hilirisasi itu membuat perubahan sosial di sekitarnya gitu, sehingga itu bisa atau misalnya di satu kampung di mana di Sulawesi ada kepala desa yang punya Lamborghini misalnya, hidupnya jadi sangat mewah, jadi kemudian dia jadi oligarki lokal dan seterusnya, sehingga hilirisasi dipotret dari aktor politik lokal yang membuat dia menjadi oligarki lokal, sehingga itu jadi potret baru tentang hilirisasi. Jadi temanya sama, hilirisasi nikel, penambangan nikel, akibatnya deforestasi, tapi ada angle lain yang membuat urusan nikel ini menjadi terlihat baru gitu. Gitu, Mbak. Nah, itu udah dapat nih bocoran dari Mas Bagja. Jadi teman-teman, ini nih harian-harian nih di news desk ya, Mas Bagja gimana pitching angle-angle. Jadi memang saya rasa teman-teman pasti sudah tahu ya Mas Bagja ya, gimana Ya. caranya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rahmat, tapi saya mau sedikit, ini tadi ada pertanyaan dari ya Muhammad Raji ya tentang tata cara untuk menyusun proposal fellow. Itu silakan langsung saja. Selamat sore. Aku mau nanya kan, kalau aku kan domisili di Banten. Jadi sebenarnya aku ada 2 opsi dari yang diangkat dari FWI, kan ada yang deforestasi mengenai industrialisasi wood pellet. Dan kalau aku sih sekarang karena aku diskus sama kawan-kawan sama tim, jadi aku kan sesuai domisili di Banten. Jadi aku mau ngangkat isu deforestasi yang ada di kawasan hutan lindung Ujung Kulon, dan di situ kan juga ada hewan endemik ya, badak berjula 1, dan lokalitinya memang hanya di situ. Dan masalah urgentnya aku pikir karena domisiliku juga di Banten dan aku juga ada kebetulan ada mentor juga dari Tempo gitu, aku sering ngobrol-ngobrol ini jadi aku sesuai sama domisiliku, jadi aku mau ngangkat
yang di Ujung Kulon. Tapi sebenarnya untuk yang di Sulawesi itu di Gorontalo lumayan isu baru yang masalah industrialisasi wood pellet itu. Jadi aku ngerasa antara dua pilihan itu, tapi aku lebih prioritasin karena aku milih deket di domisiliku di Banten ini. Kebetulan aku tinggal di Banten sekarang gitu. Oke. Eh, Jadi kalau jadi mungkin pertanyaannya, paling opsinya sebenarnya opsinya lebih baik yang dekat domisili atau aku tetap angkat yang masalah industrialisasi yang Gorontalo itu. tidak, buat kami terserah Mm-mm. terserah aplikannya. Tidak, sebenarnya bagi kami tidak ada hubungan ya antara domisili atau tidak. Yang ada hubungannya adalah apakah sudah paham benar isunya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kayak saya nih orang Sulawesi, tapi belum tentu saya lebih tahu tentang masalah Sulawesi dari Mas Bagja misalnya. Jadi tergantung kepakaran kita sebenarnya. Jadi kalau memang kebetulan residensinya di sana dan itu bisa membantu, silakan. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang menjadi titik berat ya, karena kami di RIN pun kalau itu masalah biaya perjalanan di RIN Trip itu selain gaji bulanan itu ada loh alokasi untuk mendapatkan biaya perjalanan dan juga menyewa peralatan dan segala macam. Itu jumlahnya lumayan besar, kalau tidak salah sampai $10.000 untuk selama 1 tahun. Jadi sekali lagi mungkin tidak berpikir ke arah residensi dan segala macam, tetapi kepada isunya ini apa? Kenapa isu badak di Ujung Kulon itu penting? Kalau memang badaknya punah, kenapa itu penting? Sedangkan begitu banyak sekali ya, misalnya kera-kera di Sumatera yang endemik, misalnya ada gajah misalnya. Kenapa kepunahan mereka itu bisa memberi dampak yang sangat penting kepada lingkungan, dan apa asal-usul sampai gajah-gajah ini punah seperti itu. Jadi sekali lagi isunya yang penting, dan sebagaimana mungkin kakak lebih tahu isunya itu, mungkin bisa membantu. Iya, terima kasih. Jadi aku waktu itu dapat insight dari Forest Watch. Waktu itu Forest Watch kan aku ikut seminar yang mengangkat isu deforestasi dari industrialisasi wood pellet itu. Jadi aku kayak kepengen turun investigasi juga, tapi aku sadar karena sebenarnya domisiliku di Banten. Jadi aku mengarahkan yang dekat domisiliku. Jadi aku bikin 2 draft untuk pengajuan sih. Gitu. Tidak ada masalah ya, sekali penyusunan. lagi. Mas Bagja, silakan Mas. Sebelum Ya, kita ke Syarul. menarik tadi yang badak ya. Kalau badak terancam punah, kemudian oleh perburuan, itu kan sudah banyak sekali. Tapi kemarin ada satu data yang menurut saya layak didalami, yaitu tertangkapnya seorang pemburu yang berasal dari Sumatera. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemburu Sumatera itu sudah merangsek masuk ke Jawa? Pertanyaan berikutnya adalah apakah jumlah hewan buruan itu sudah berkurang di Sumatera? Ataukah penegakan hukumnya yang lebih baik di Sumatera sehingga masuk ke Jawa? Apakah itu karena WWF misalnya yang diputus kontraknya di zaman Bu Siti keluar dari Ujung Kulon sehingga sanktuari badak di Ujung Kulon itu menjadi terbuka, akibatnya pemburu dari luar Jawa pun sudah bisa masuk ke sana. Kalau itu bisa dipetakan, saya kira itu bisa menjadi sebuah investigasi sederhana yang baik, Mas. Ya, setuju sekali. Ya, setuju sekali. Atau mungkin apakah ada market ilegal, pasar ilegal yang sebenarnya menerima pemburuan binatang-binatang ini. Jadi mungkin bisa seperti itu juga. Ya, berikutnya terima Kak kasih. Syarul ya. Ya, terima kasih. Kak Syarul, silakan. Ya, Mungkin terima 5 menit kasih. lagi ya. Minta Selamat maaf, sore. ini agak sedikit telat. Jadi silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Saya mau nanya, kebetulan saya pernah dapat scholarship soal perambahan hutan di kawasan hutan tropis di Gugusan Bukit Barisan. Posisi saya di Riau. Eh, Kalau misalnya saya mengajukan proposal lagi dengan konteks isu yang sama, apakah diperkenankan dengan update isu yang lebih baru ya? Saya pikir karena itu kan sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Kira-kira apakah memungkinkan untuk diajukan pada kesempatan yang sekarang dari polisian? Terima kasih. Itu aja singkat. Terima kasih, Mbak.
Ya, jadi maksudnya sudah pernah memasukkan proposal begitu, benar? Sudah pernah dapat fellowship sebelumnya, tapi dari organisasi yang berbeda. Nah, ini saya ingin melakukan pendalaman terhadap Oke. liputan tersebut dengan mengajukan Ya. fellowship untuk Pulitzer. Kira-kira apakah memungkinkan dengan isu yang sama, tapi dengan update yang lebih baru? Karena kan itu saya ngikutinnya itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Persisnya saya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, memungkinkan karena kadang-kadang riset yang sudah dilakukan sebelumnya kan sebenarnya menguatkan kepakaran Kak Syahrul ya sebagai wartawan. Karena kadang-kadang yang kami ingin lihat adalah seberapa banyak sih riset yang sudah dilakukan. Kalau memang sudah mempunyai informasi sebelum itu bisa. Sekarang pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan adalah apakah update ini sangat signifikan? Apakah update yang akan dilakukan dengan investigasi ini akan memberikan suatu informasi yang sangat baru dan sangat berdampak? Karena kalau cuma update biasa-biasa saja, ya tidak perlu setahun kayaknya ya. Dan apalagi kalau update ini tidak akan menggunakan informasi data atau seperti mencari atau menggunakan satelit, pencitraan satelit dan segala macam. Jadi kalau cuma update biasa-biasa saja, ya mungkin kami tidak melihat adanya urgensi ya, kecuali kalau update itu memang sangat signifikan dalam 2 tahun belakangan, ada sesuatu yang hebat terjadi, dan dalam proposal dan laporan yang ingin dilakukan itu akan diperlihatkan ini nih perbedaannya. Kenapa perbedaan ini sangat penting untuk ditunjukkan. Bagaimana caranya itu diajukan itu sangat-sangat penting menurut saya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ya, teman-teman, saya mohon maaf ya, running sedikit terlambat, sudah 20 menit lagi. Saya rasa mungkin sudah cukup, tapi kalau saya ingin coba satu kali lagi, kalau memang masih ada pertanyaan, kalau tidak bisa kita tutup sesi ini. Masih ada yang mau bertanya? Kebetulan ada Mas Bagja di sini, sangat jago untuk pitching-pitchingnya dan juga membantu kawan-kawan di sini. Mungkin Mas Bagja 1-2 kata untuk mendorong, memberi inspirasi kepada teman-teman di Indonesia. Jangan complicated membuat isu, mengajukan isu, tapi isu yang biasa saja, tetapi dengan angle yang baru dan berbeda gitu. Nah karena itu perlu melihat banyak, misalnya tadi soal badak. Badak itu sudah sangat biasa sekali kan kita membaca ada badak mati, ada sanktuari badak dan seterusnya. Tapi apa sih yang baru dari situ? Nah dengan begitu maka perlu wawancara awal. Maksud saya perlu ngobrol misalnya dengan tadi dengan NGO, dengan Yayasan Badak barangkali, dengan yang lain-lain, sehingga kita jadi tahu peta dari perbadakan ini seperti apa. Dengan begitu maka kita bisa masuk ke dalam suatu angle dari topik yang biasa tadi itu dengan angle yang baru. Nah, dengan begitu peluang untuk bisa masuk dinilai oleh juri itu besar. Sehingga ketika nanti presentasi pun harus dijelaskan bahwa isu badak di Indonesia itu sudah sampai ini. Saya memilih angle ini karena belum ada orang yang memasuki atau media yang memasuki isu ini gitu. Sehingga mereka jadi tahu bahwa ini angle baru di Indonesia. Sehingga perkiraan dampaknya juga akan jadi bisa diperkirakan gitu. Nah, itu nilai dari para juri kepada para finalis itu di situ nilainya. Sehingga kebaruan itu sangat penting karena RIN atau Pulitzer sangat ingin memberikan program RIN ini memberikan dampak besar kepada kebijakan, kepada komunitas, kepada macam-macam. Tadi soal nikel misalnya, liputan itu bisa mengadvokasi atau membuka mata kita bahwa hilirisasi nikel tidak sekadar pada deforestasi, tapi juga ada perubahan sosial di sekitarnya. Itu Mbak Deti. Terima kasih teman-teman. Mungkin 2 pesan lagi. Satu, dalam menyiapkan proposal jangan lupa kita perlu outlet. Jadi coba dipikirkan, apalagi teman-teman freelance, outlet yang mana yang akan diminta untuk menjadi pendamping dalam melakukan penayangan. Dan yang nomor 2 adalah lihat baik-baik proposalnya apa yang dibutuhkan, dan
seperti tadi dikatakan Mas Bagja, selain angle, sebenarnya apa ide untuk bisa mempresentasikan liputan ini? Jadi kalau cuma cerita saja tanpa ada memperkuat dengan data, dengan citra satelit, atau dengan suatu grafis yang bisa dicerna dengan lebih baik, nah mungkin itu harus dipikirkan lebih baik ya. Jadi sekali lagi bukan cuma investigasi, tetapi bagaimana liputan itu bisa dipresentasikan dengan lebih menarik dan juga sebenarnya dengan lebih kuat ya, dari berdasarkan hasil penelitian selama 1 tahun. Oke, dengan ini saya mau tutup saja sesi ini. Terima kasih banyak Mas Bagja dan tim Tempo sudah membantu selalu dalam sesi RIN, dan semoga teman-teman di sini terinspirasi. Sekali lagi jika ada pertanyaan jangan ragu di email kepada tim kami. Sudah saya taruh di chat tadi emailnya Gustavo, merupakan manajer dari RIN, dan juga silakan ke saya, nanti bisa saya bantu fasilitasi kalau ada pertanyaan ke sana. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Mbak Selamat Deti, sore. selamat sore Bung Bagja, selamat sore semuanya. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih.